Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem gerak uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1. Perhatikan ciri-ciri sel otot berikut. Ciri-ciri sel otot yang menyusun organ paru-paru ditunjukkan oleh angka. Jadi kalau paru-paru itu berarti termasuk ke dalam otot polos. Nah, otot polos di sini cirinya adalah berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing dan bagian tengah menggembung. Berarti nomor 1 ya. Kemudian kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Nomor 3. Nomor 5, bekerja di luar kesadaran. Jadi tidak perlu kita kendalikan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, salah satu karakteristik otot yaitu ekstensibilitas, yang berarti kemampuan otot untuk, jadi kalau ekstensibilitas itu kemampuan otot untuk mengulur dan juga memanjang. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 4, saat kontraksi otot, aktin dan miosin akan bertautan dan saling menggelincir, membentuk aktomiosin. Peristiwa tersebut menyebabkan, ingat ya, di bagian otot itu ada beberapa zona, ada zona H, kemudian ada garis Z, ada garis M. Kemudian untuk garis antara garis Z1 dengan garis Z yang kedua itu disebut dengan sarkomer. Nah, ketika otot dan miosin itu saling bertautan, maka yang terjadi adalah zona bagian H dan juga pita I, dia akan memendek. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5, otot lurik tersusun atas miofibril. Nah, setiap miofibril tersusun atas sarkomer yang dibatasi oleh jadi sarkomer itu dimulai dari zona Z yang pertama hingga zona Z yang kedua, yang di dalamnya terdapat zona H dan zona M. Nah, berarti di sini sarkomer itu dibatasi oleh 2 garis Z. Jawabannya yang C. Nomor 6, gerakan menganggukkan dan mengadahkan kepala ditimbulkan oleh kerja otot sternocleidomastoid dan spinous capitis secara antagonis. Jenis gerakan yang dihasilkan oleh kerja otot tersebut adalah, ketika kita menganggukkan atau menundukkan dan menengadahkan kepala, itu dihasilkan oleh otot depresi dan juga elevasi. Kalau nunduk depresi, kalau menengadah adalah elevasi. Jawabannya yang C. Nomor 7, untuk dapat berkontraksi dengan baik, otot memerlukan energi yang diperoleh dari pemecahan. Oke, jadi energi yang digunakan di otot itu bisa berasal dari ATP. Jadi ATP dirubah menjadi ADP, kemudian menjadi P dan energi. Atau bisa juga menggunakan ADP. Nanti berubah jadi AMP plus P dan plus energi. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 8, perhatikan beberapa aktivitas berikut. Aktivitas yang menghasilkan gerak depresi dan abduksi secara berurutan adalah, jadi kalau depresi kan gerakan contohnya tadi menunduk nih. Kalau abduksi itu gerakan menjauhi badan. Nah, berarti di sini untuk depresinya contohnya adalah membuka mulut saat memasukkan makanan. Sedangkan contoh dari abduksinya adalah mengacungkan tangan saat bertanya. Jawabannya yang C. Nomor 9, seseorang yang sering melakukan aktivitas berat secara terus-menerus dapat mengalami hipertrofi. Gangguan tersebut ditandai dengan hipertrofi itu, contohnya nih biasanya yang mengalami hipertrofi adalah binaragawan. Jadi ototnya membesar. Nah, makanya jawabannya di sini adalah yang D, membesarnya ukuran otot. Nomor 10, perhatikan beberapa gangguan otot berikut. Jenis gangguan otot yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu adalah atrofi dan juga tetanus. Kalau atrofi itu sebagian besar disebabkan oleh virus, sedangkan tetanus adalah bakteri. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.